Perkenalkan, nama saya Evlia Sisiana Selian. Saya mahasiswi dari Universitas Samudra Langsa, Prodi PGSD semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan nge-review dua film. Yang pertama ada film yang berjudul The Miracle Worker yang dirilis pada tahun 2000. Dan film kedua adalah film Tare Zaman Par yang dirilis pada tahun 2007. Nah, kenapa sih saya ngebuat video ini? Nah, maksud dan tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Rapita Aprilia, SPD, MPD, pada pendidikan inklusi. Pertama ada film The Miracle Worker. Film ini dirilis pada tahun 2000-an dan disutradarai oleh Nadia Tess. Film ini ditayangkan perdana di ABC sebagai bagian dari The Wonder World of Disney pada 12 November tahun 2000. Nah, film ini menceritakan seorang anak yang mengalami tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata. Dan awalnya si Helen ini terlahir sebagai bayi yang sehat. Namun pada saat dia berusia 19 bulan, dia menderita penyakit yang menyebabkan gangguan pada penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicaranya. Dan indera yang masih dapat berfungsi itu hanya indera peraba dan indera penciumannya saja. Nah, hal ini menyebabkan Helen berkembang menjadi anak yang kasar dan sulit dikendalikan. Singkat cerita, bibi Helen ini menyarankan kepada ayah Helen agar meminta bantuan kepada Dr. Chris Long di Baltimore. Namun dokter ini tidak sanggup menangani Helen, sehingga dia merujuk dokter lain, yaitu Dr. Alexander Graham Bell. Nah, dokter ini kemudian mengutuskan salah satu siswanya yang berbakat yang bernama Annie Sullivan. Nah, Annie ini memiliki latar belakang yang hampir sama dengan Helen. Bahkan dia memiliki cerita hidup yang cukup kelam. Dia juga pernah hampir kehilangan penglihatannya, makanya di dalam film itu dia menggunakan kacamata berwarna hitam. Awalnya orang tua si Helen ini kurang percaya dengan kinerja yang diberikan oleh Nyonya Annie. Jadi Nyonya Annie ini terlalu membatasi segala sesuatu yang ingin dilakukan Helen, sehingga orang tua Helen ini merasa kalau anaknya itu tertekan dan ingin memecat Nyonya Annie. Akan tetapi, Nyonya Annie ini bersikeras untuk tetap mengasuh dan mengajari Helen. Nyonya Annie memberikan pemahaman kepada kedua orang tua Helen. Lalu, orang tuanya pun memberikan Helen jangka waktu 2 minggu untuk mengasuh dan mengajari Helen. Orang-orang sekeliling Helen ini sering memberikan Helen permen dan makanan saat Helen susah dikendalikan dan bertindak kasar. Jadi mereka membiarkan Helen melakukan apapun yang ingin Helen lakukan. Tapi menurut Nyonya Annie itu merupakan hal yang salah dan menganggap hal tersebut sebagai faktor penghambat dalam proses pengajaran yang diberikannya. Kemudian Annie bernegosiasi dengan ayah dan ibu Helen. Dia meminta untuk mengasingkan diri di suatu tempat dan keluarga Helen tidak boleh menjenguk Helen. Orang tua Helen pun menyetujui hal tersebut. Nyonya Annie membawa Helen di suatu tempat, dan tempat ini masih di daerah rumah si Helen. Tapi tempat ini dirahasiakan dari Helen. Tujuan dari pengasingan ini adalah agar Helen semakin dekat dengan Nyonya Annie dan mempermudah proses pembelajaran. Dan selama 2 minggu, Annie mengajarkan bahasa isyarat pada Helen melalui rabaan dan sandi tangan. Seiring berjalannya waktu, Helen mulai memahami segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dan kata pertama yang bisa dipahami Helen adalah water atau air. Jadi film ini cocok ditonton oleh semua kalangan, khususnya bagi calon pendidik anak berkebutuhan khusus. Karena di sini kita bisa melihat bagaimana Annie mengajarkan Helen yang mengalami gangguan tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Beliau mengajarkan bagaimana kita bersabar, berusaha, dan mempunyai kegigihan untuk mengajarkan Helen, sampai Helen bisa. Dengan usaha dan kerja keras Nyonya Annie, akhirnya Helen bisa melakukan dan mengaplikasikan apa yang diajarkan Nyonya Annie. Tapi, sayangnya pendidikan yang diajarkan Nyonya Annie tidak sesuai dengan pendidikan kita. Nyonya Annie mengajarkan Helen dengan cara dipaksa. Pengajaran tersebut membuat Helen menjadi tertekan dan malas belajar.
Nah, yang kedua ada film Tara Zaman Far, salah satu film India. Film ini dirilis pada 21 Desember tahun 2007 dan disutradarai oleh Amir Khan. Tokoh utama dalam film ini bernama Ishan, seorang anak yang berusia 8 tahun. Ishan merupakan siswa kelas 3 SD yang bisa dibilang payah dalam segala hal. Dia tidak bisa membaca, menulis, bahkan dia selalu melihat dunia dengan cara pandang dan imajinasinya. Setiap mata pelajaran yang diikutinya, dia selalu mendapatkan nilai yang buruk, dan dia juga suka bolos sekolah. Ishan dicap sebagai anak yang bodoh dan pemalas oleh guru dan teman-temannya. Bahkan ayahnya juga sering memarahinya karena menurut ayahnya dia adalah anak yang nakal. Ishan mengalami diseleksia, yakni kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan mengenali huruf. Dia melihat huruf seakan-akan menari dalam posisi terbalik. Kalau dipantulkan di cermin, dia baru bisa membacanya. Dia bukan anak yang tidak normal, tetapi dia adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya, dia memerlukan perlakuan khusus. Dia membutuhkan perhatian, pengertian, dan kasih sayang dari orang tuanya. Akhirnya, orang tua Ishan ini memindahkan dia ke sekolah berasrama. Tapi Ishan menolak hal itu, dan orang tuanya tetap memaksa dia supaya pindah. Di sekolah tersebut, Ishan tetap mendapat nilai yang buruk di semua mata pelajaran, sehingga membuat Ishan menjadi depresi. Ishan pun merasa sedih karena berjauhan dengan keluarganya. Akhirnya, ada seorang guru baru bernama Ram Shankar Nikumbu. Ram Shankar Nikumbu ini melatih Ishan membaca, menulis, melukis, dan belajar berhitung dengan cara naik turun tangga secara perlahan-lahan. Pada suatu hari, Ram Shankar Nikumbu ini mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa dan guru. Dan Ishan adalah salah satu dari peserta tersebut. Kemudian, Ishan melukis dengan imajinasinya. Setelah juri-juri menilai, ternyata lukisan Ishanlah yang terbaik dan Ishan menjadi pemenangnya. Setelah perlombaan selesai, keluarga Ishan datang menjemput Ishan dan mereka tidak menyangka terhadap apa yang telah diraih Ishan. Orang tua Ishan pun akhirnya merasa bangga padanya dan Ishan pun tumbuh menjadi anak yang pintar. Kesimpulan yang saya dapat dari menonton film ini bahwa sejatinya setiap anak itu butuh merasakan dihargai dan disayangi oleh orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya. Berilah apresiasi atau bentuk kasih sayang, bahkan hadiah pada anak atas segala hal baik yang telah ia lakukan. Apresiasi yang ditunjukkan orang tua ini memberikan stimulasi pada anak untuk terus bersikap baik. Setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi kita tidak boleh menyamakan setiap anak. Nah, dari film ini kita jadi tahu betapa pentingnya arti dari sebuah pengertian orang tua sebagai pendidik di kalangan keluarga. Sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kondisi anaknya, memahami keinginannya, dan memberikan kasih sayang serta kelembutan pada anaknya. Nah, sekian hasil review dari saya. Kurang dan lebih apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.